Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema kita hari ini yaitu tentang mengapa Yesus Tuhan bisa mati. Dan pertanyaan ini memang seringkali diutarakan oleh banyak orang, dan seringkali orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan itu, Tuhannya orang Kristen itu bisa mati? Kalau Tuhan itu bisa mati, berarti itu bukan Tuhan. Dan kalau manusia, itu memang benar manusia itu bisa mati. Tetapi kalau Tuhan, tentu tidak bisa mati. Nah, saudaraku sekalian, hal ini menjadi pergumulan banyak orang. Bagi orang yang tidak percaya akan menolak Yesus itu adalah Tuhan, tetapi bagi orang percaya pun sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, saudaraku sekalian, ada 3 rahasia penting mengapa Yesus itu bisa mati. Yang pertama, dikatakan Yesus dapat mati karena mengosongkan diri dari kealahan. Di dalam firman Tuhan disebutkan Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi alasan yang penting ini, rahasianya adalah mengapa Yesus itu bisa mati, Tuhan bisa mati, oleh karena Yesus itu telah mengosongkan dirinya dari kealahannya. Kealahannya itu ditinggalkannya, dan itulah sebabnya dia mau mengambil rupa sebagai manusia, bahkan bukan sekedar sebagai manusia, tapi katakan oleh firman Tuhan bisa sebagai hamba, bahkan sebagai manusia dia taat sampai mati di Bukit Golgota. Jadi saudaraku, Tuhan bisa mati, alasan yang pertama ini adalah karena Yesus itu mengosongkan dirinya dari kealahannya. Kealahannya itu ditaruh di surga, kealahannya itu ditinggalkan di surga. Dia mau datang ke dunia ini sebagai manusia. Nah, kalau Yesus tidak mengosongkan diri, akibatnya apa? Dia tidak bisa mati. Ketika dia datang ke dunia ini sebagai Allah, dunia ini tidak akan sanggup menerimanya. Dan Yesus tinggal di dunia ini tidak akan sanggup menampungnya. Oleh sebab itu, Yesus harus mengosongkan diri dari kealahannya. Dan rahasia yang kedua disebutkan adalah Yesus dapat mati oleh karena menjadi manusia. Ayat tadi disebutkan, oleh karena dia sebagai manusia, maka dia bisa mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Firman Tuhan di tempat yang lain dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Yesus itu sebagai Tuhan bisa mati oleh karena apa? Dia menjadi manusia. Kalau Yesus itu tidak bisa mati, nah tentu rencana-rencana Allah bagi kehidupan manusia itu akan menjadi gagal. Dan Yesus itu tentu dia tidak akan taat sampai mati, tetapi oleh karena dia mau mengambil rupa sebagai manusia seperti kita, makanya dalam Alkitab disebutkan Yesus itu bisa capek, dia bisa lelah, dia bisa haus, dan dia bisa lapar oleh karena sebagai manusia seperti kita. Tapi ingatlah bahwa Yesus bukan hanya 100%
manusia, tetapi Yesus juga 100% Allah. Nah, saudaraku, dan dikatakan yang rahasia yang ketiga ini, mengapa Tuhan Yesus itu dapat mati? Karena dia menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 50 mengatakan begini, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, menyerahkan nyawanya. Dan dengan suara yang nyaring yang mana? Ini dijelaskan dalam Lukas 23 ayat 46, katakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, maka ketika dia mati di bukit Golgota itu, dia menyerahkan nyawanya. Kalau Yesus tidak mau menyerahkan nyawanya, meskipun digantung di kayu salib, dia tidak akan mati. Meskipun dia luka parah sebagai manusia, dia tidak bisa mati. Tetapi oleh karena dia menyerahkan nyawanya, maka dia bisa mati. Nah, saudaraku sekalian, nanti di tempat tema yang lain kita akan membahas Yesus ini sebagai Tuhan dan sebagai Allah yang kita sembah. Demikianlah 3 hal rahasia ini, yaitu Yesus sebagai Tuhan, dia bisa mati oleh karena dia mengosongkan diri. Yang kedua, Yesus itu menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, rahasianya adalah karena dia mau menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Yang menyerahkan nyawanya itu demi menolong manusia, demi menyelamatkan manusia, yang seharusnya manusialah yang mati di kayu salib. Harusnya manusialah yang menderita sengsara, harusnya manusialah yang masuk di dalam kekekalan, yaitu neraka yang kekal. Tetapi Allah mengasihinya sehingga Yesus itulah menjadi pengganti bagi kita. Yesus itulah yang menebus dosa-dosa kita. Dialah yang menanggung dosa-dosa kita sehingga kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang melakukannya sehingga diberkati oleh Tuhan. Haleluya.